Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febianora dengan NIM 20073075 dari Prodi Pendidikan Teknik Otomotif. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tugas case-based project statistika tentang T-Test dan ANOVA. Ini adalah tabel pemakaian kampas rem pada produk A dan produk B. Sebuah penelitian dilakukan untuk membandingkan kualitas kampas rem dari dua supplier. Kedua jenis kampas rem ini diduga memiliki kualitas yang tidak sama, dilihat dari jarak tempuh kendaraan untuk setiap penggantian kampas rem. Untuk itu, dilakukan penelitian dengan mengumpulkan data secara acak, seperti yang ditampilkan pada tabel tersebut. Untuk soal yang pertama, yaitu melakukan analisis statistik untuk mengetahui apakah kedua produk ini berbeda kualitasnya, yaitu dengan menggunakan alfa 5%. Soal yang kedua, jika standar penggantian kampas rem adalah pada jarak tempuh 21.000 km, uji apakah kedua produk memenuhi persyaratan, yaitu menggunakan alfa 5%. Baiklah, untuk soal yang pertama, yaitu melakukan analisis statistik untuk mengetahui apakah kedua produk ini berbeda kualitasnya, yaitu dengan menggunakan alfa 5%. Adapun langkah-langkah yang dilakukan, yaitu yang pertama, menentukan hipotesis, menentukan nilai alfa, menentukan statistik uji, menentukan T hitung lebih dari T tabel, kemudian kesimpulan dari soal tersebut. Langkah yang pertama, yaitu menentukan hipotesis. H0, tidak ada perbedaan yang signifikan antara kualitas rem produk A dengan produk B. H0 diterima jika T tabel kecil dari T hitung. H1, ada perbedaan yang signifikan antara kualitas kampas rem produk A dan produk B. Langkah yang kedua, yaitu menentukan alfa, di mana alfanya sama dengan 5% atau 0,05. Selanjutnya, menentukan statistik uji, yaitu yang ada pada rumus tersebut, di mana uji T sama dengan sigma D per N dibagi S per akar N. Dan untuk yang S, yaitu 1 per N dikurang 1 dikali sigma D kuadrat dikurang sigma D kuadrat per N. Pada tabel tersebut, di mana nilai D didapatkan dari selisih antara produk A dan produk B. Kemudian nilai D kuadrat didapatkan dari selisih tersebut dikuadratkan, di mana kita masukkan ke dalam rumus, yaitu S akar 1 per N dikurang 1 dikali sigma D kuadrat dikurang sigma D dikuadratkan per N. Jadi 1 per 12 dikurang 1 dikali sigma D dikuadratkan dikurang min 14 dikuadratkan per 12, di mana hasilnya akar 1 per 11 dikali 57,6, dan hasilnya yaitu 2,28. Pada tabel tersebut, nilai D didapatkan yaitu selisih antara produk A dan produk B. Kemudian nilai D kuadrat diperoleh dari hasil selisih yang tadi dikuadratkan. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus, di mana rumusnya yaitu S sama dengan akar 1 per N dikurang 1 dikali sigma D kuadrat dikurang sigma D dikuadratkan per N. Selanjutnya kita masukkan yaitu 1 per, di mana N-nya 12, yaitu menjadi 1 per 12 dikurang 1 dikali sigma D kuadrat dikurang sigma D dikuadratkan, yaitu
min 14 dikuadratkan per N, yaitu yang tadi N-nya ya, yaitu 12. Dan hasilnya yaitu akar 1/11 dikali 57,6, dimana hasilnya yaitu 2,28. Selanjutnya yaitu uji T, dimana rumusnya sigma D per N dibagi S per akar N. Kemudian kita masukkan sigma D yaitu min 14 dan N-nya 12. Jadi min 14 per 12 dibagi S per akar N, dimana S-nya yaitu 2,28 dibagi per akar 12. Dan hasil dari T tersebut yaitu min 1,78. Sehingga dapat kita ketahui T tabel lebih dari T hitung, dimana T tabel yaitu 2,201 lebih dari T hitung yaitu 1,78. Jadi H0 diterima. H0 diterima, maka tidak ada perbedaan antara kualitas kampas rem produk A dan produk B. Selanjutnya yaitu soal yang kedua. Standar penggantian kampas rem adalah pada jarak tempuh 21.000 km, yaitu dengan menggunakan alfa 5% atau 0,05. Yang pertama, kita menyelesaikan produk A, di mana pada tabel tersebut telah terdapat nilai X dan nilai X kuadrat. Yaitu diketahui mu 0-nya sama dengan 21.000 km dan N-nya sama dengan 12. Langkah yang pertama kita lakukan yaitu menentukan hipotesis, yaitu H0 sama dengan mu 0 kecil dari 21.000 km. H1-nya sama dengan mu 0 lebih besar dari 21.000 km. Langkah yang kedua yaitu menentukan alfa, di mana alfanya sama dengan 5% atau 0,05. Langkah yang ketiga yaitu menentukan statistik uji, di mana rumusnya yaitu T hitung sama dengan X bar dari D dikurang mu 0 per SD dibagi akar N atau SD per akar N, dimana X bar dari D sama dengan sigma D per N sama dengan 242 per 12 dan hasilnya yaitu 20,16. Mu 0 sama dengan 21. Selanjutnya kita mencari nilai S, dimana rumusnya S sama dengan akar N dikali sigma X kuadrat dikurang X dikuadratkan per N dikali N dikurang 1. Jadi S sama dengan akar 12 dikali 4966 dikurang 242 per 12 dikali 12 dikurang 1. Sehingga kita dapatkan S sama dengan akar 1028 per 132 dan hasilnya yaitu S sama dengan 2,79. Kemudian kita mencari nilai dari T hitung. T hitung sama dengan 20,16 dikurang 21 per 2,79 per akar 12, dimana hasilnya yaitu min 1,04. Jadi T tabel lebih dari T hitung, dimana T tabelnya yaitu 2,201 lebih dari T hitung yaitu min 1,04. Jadi H0 diterima dan tidak ada penggantian kampas rem. Mencari produk B, dimana diketahui mu 0-nya sama dengan 21.000 km, N-nya sama dengan 12. Langkah yang pertama kita lakukan yaitu menentukan hipotesis, dimana H0-nya sama dengan mu 0 kecil dari 21.000 km dan H1-nya sama dengan mu 0 lebih dari 21.000 km. Langkah yang kedua yaitu menentukan alfa, dimana alfanya sama dengan 5% atau 0,05. Langkah yang ketiga yaitu menentukan statistik uji,
di mana rumusnya yaitu T hitung sama dengan X bar dari D dikurang mu0 per SD per akar N. Jadi X bar dari D sama dengan sigma D per N sama dengan 256 per 12 dan hasilnya yaitu 21,33. Jadi mu0-nya sama dengan 21. Selanjutnya yaitu mencari S, di mana rumusnya S sama dengan akar N dikali sigma X kuadrat dikurang X dikuadratkan per N dikali N dikurang 1. Jadi S sama dengan akar 12 dikali 5556 dikurang 256 per 12 dikali 12 dikurang 1. Jadi diperoleh hasilnya yaitu S sama dengan akar dari 8,6060. Jadi hasilnya yaitu S sama dengan 2,93. Selanjutnya kita mencari nilai dari T hitung. T hitung sama dengan 21,33 dikurang 21 per 2,93 per akar 12. Hasilnya yaitu 0,38. Jadi dapat kita simpulkan T tabel lebih dari T hitung, di mana T tabel 2,201 lebih dari T hitung yaitu 0,38. Jadi H0 diterima dan tidak ada penggantian kampas rem. Baiklah, sekian video presentasi Case-Based Project dari saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.